Pernah gak sih kamu ngerasa semuanya berantakan? Kamu udah berusaha sekuat tenaga, tapi hidup seolah-olah gak peduli. Rasanya kayak tenggelam perlahan di tengah kegelapan, dan gak ada yang datang nolong. Mungkin kamu tetap senyum di depan orang, tapi di dalam hati kamu hancur. Kalau kamu pernah ngerasa seperti ini, percayalah, kamu gak sendiri. Dan video ini dibuat khusus buat kamu. Banyak orang di luar sana terlihat baik-baik saja. Mereka pasang senyum, update story liburan, check-in di kafe keren, tapi di balik layar ada air mata yang disembunyikan, ada hati yang remuk. Kita hidup di zaman di mana semua orang terlihat bahagia. Tapi kenyataannya, banyak dari kita yang sedang berjuang sendirian. Dan yang lebih menyakitkan, kita diajarkan untuk diam. Untuk tetap kuat. Padahal, kita justru perlu jujur. Bahwa kita capek. Bahwa kita sedang jatuh. Kenapa hidup terasa berat? Karena kita dibanjiri ekspektasi. Dari keluarga, dari lingkungan, dari diri sendiri. Karena kita hidup di dunia yang menuntut hasil. Bukan proses, karena kita sering bandingkan hidup kita dengan postingan orang lain. Belum lagi trauma masa lalu yang belum sembuh, gagal dalam cinta, bisnis yang runtuh, nilai kuliah yang buruk, semua menumpuk jadi satu, dan kita pun tercekik dalam diam. Tapi di tengah semua itu, satu hal penting yang harus kamu ingat, kamu boleh capek. Kamu boleh nangis, tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti melangkah, karena satu langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari hidup baru. Bahkan langkah terseok-seok pun tetap sebuah kemajuan. Dan dalam dunia yang keras ini, bertahan saja sudah merupakan sebuah kemenangan. Bayangin kalau Thomas Edison nyerah setelah gagal 1000 kali menciptakan bola lampu. Atau Oprah Winfrey berhenti setelah dipecat karena dianggap tidak cocok untuk TV. Atau J.K. Rowling nyerah saat menulis Harry Potter di tengah kesulitan ekonomi dan depresi. Mereka semua bangkit dari titik terendah, bukan karena mereka super hebat, tapi karena mereka memilih untuk terus jalan meski dunia menertawakan. Kamu juga bisa, bukan karena kamu gak pernah gagal, tapi karena kamu gak mau berhenti. Kamu mungkin tanya, tapi gimana caranya bangkit? Jawabannya mulai dari langkah kecil. Pertama, sadari dan terima emosimu. Nggak perlu pura-pura kuat. Tulislah perasaanmu. Validasi dirimu sendiri. Kedua, fokus pada hal kecil yang bisa kamu kontrol, bangun pagi, mandi, beresin kamar. Terkesan sepele, tapi itu fondasi mental. Ketiga, jangan mengurung diri. Ceritalah ke orang yang kamu percaya, ke sahabat atau Tuhan. Dan terakhir, beri dirimu tujuan kecil. Sesederhana, hari ini aku mau keluar rumah 10 menit. Tujuan kecil tetaplah tujuan, dan itu layak dirayakan. Ada kutipan yang bilang, badai pasti berlalu, dan ketika badai itu selesai, kamu gak akan sama seperti sebelumnya. Kamu akan lebih kuat. Mungkin sekarang kamu belum bisa melihat hasilnya. Tapi suatu saat, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, aku bersyukur aku gak menyerah waktu itu. Ingat, semua orang bisa jatuh. Tapi yang luar biasa adalah mereka yang memilih untuk bangun lagi. Dan hari ini, kamu bisa jadi salah satu dari mereka. Aku nggak tahu masalahmu secara detail, tapi aku tahu satu hal, kamu masih di sini, kamu masih bernapas, dan itu berarti kamu masih punya kesempatan, masih punya alasan untuk bertahan, masih bisa menciptakan versi baru dari dirimu yang lebih kuat. Kamu nggak harus sempurna, kamu hanya perlu jadi lebih baik dari dirimu kemarin. Kalau video ini menyentuh hatimu, bagikan ke orang lain yang sedang berjuang. Mungkin dia juga butuh harapan seperti kamu. Sebelum video ini selesai,
Aku pengen kamu tulis di komentar, satu alasan aku memilih bertahan adalah ... Karena dengan menuliskan itu, kamu sedang menyatakan pada dunia bahwa kamu memilih untuk hidup, dan itu adalah keberanian luar biasa. Kita semua pernah terluka, tapi kita juga bisa sembuh. Jangan lelah jadi cahaya, bahkan saat kamu sendiri berada di kegelapan.